Topik yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang muhasabah jiwa, di mana kita harus mengecek dan memeriksa jiwa kita ya, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya masing-masing jiwa melihat apa yang dia lakukan untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ayat ini kata para ulama merupakan aslun fil muhasabah. Adalah dalil yang mendasar atau dalil yang merupakan pokok dalam pembahasan muhasabah. Kenapa Allah panggil wahai orang yang beriman? Allah suruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah mengatakan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia lakukan untuk hari esoknya. Setelah itu Allah berkata lagi, wattaqullah, bertakwalah. Allah ulangi, di awal Allah sebutkan bertakwa, di akhir Allah suruh bertakwa. Dan Allah ingatkan, innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan kita tahu bahwasanya Allah menyuruh kita untuk memperhatikan amalan kita untuk hari esok kita. Karena kita sadar kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Ya, hanyalah sementara. Kita tidak akan hidup selama-lamanya. Karenanya Rasulullah SAW ya, telah mengingatkan bahwasanya orang yang cerdas adalah orang yang dia mempersiapkan untuk hari esoknya. Kenapa? Karena dia hidup dunia cuma sebentar dan di akhirat selama-lamanya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul mu'minin ahsanuhum khuluqa." Sebaik-baik orang beriman yaitu yang paling baik akhlaknya. Wa aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Ulaikal aqyas. Kata Rasulullah SAW, dan orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan kematian tersebut. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Nah, barometer kecerdasan menurut Nabi SAW adalah dua perkara ini. Sering mengingat kematian dan paling persiapan untuk berhadapan dengan kematian. Paling siap untuk menghadapi hari esok. Kita disuruh untuk perhatikan amalan kita, kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa lihat apa yang dia siapkan, apa yang dia persembahkan untuk hari esoknya, itu untuk hari akhiratnya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah tamaniya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas yaitu orang yang menundukkan jiwanya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, man dana nafsahu, yang menundukkan jiwanya, ai hasabaha, yaitu dia menghisab jiwanya. Dia menghisab jiwanya, dia cek jiwanya, dia perhatikan amalannya, apa yang dilakukan pada hari ini, apa yang telah dia lakukan. Dia cek, dia menghisab jiwanya sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian merupakan perkara yang pasti dan tidak ada yang meragukan akan datangnya kematian. Seluruh manusia yakin bahwasanya dia akan mati. Bahkan orang-orang musyrikin Arab dahulu yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, mereka pun yakin dengan adanya kematian. Ya. Mereka mengatakan, ma hadhil hayatud dunya illa, ya, kata mereka, hanyalah apa? Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya tidak ada hari kebangkitan. Ya, mereka menyangka kebangkitan itu tidak ada, mereka tidak akan dibangkitkan lagi.
In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Kata mereka, kehidupan kami hanya kehidupan dunia. Namutu, kami meninggal, wa nahya, ada lagi yang lahir setelah itu. Mereka mengingkari hari kebangkitan, namun mereka yakin adanya hari kematian. Demikian juga bahkan orang-orang ateis yang mereka mengingkari adanya Tuhan, mereka juga tahu bahwasanya akan ada kematian dan mereka juga akan merasakan kematian. Apalagi orang-orang yang beriman, kaum muslimin, kaum mukminin, ya, mereka tentu lebih yakin lagi akan adanya kematian. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya banyak orang, ya, yang mereka yakin bahwasanya mereka akan mati, tetapi perbuatan mereka, sikap mereka menunjukkan seakan-akan mereka tidak akan mati. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, saya ulangi, banyak orang yakin bahwasanya dia akan meninggal dunia, namun sikapnya dan perbuatannya menunjukkan seakan-akan dia tidak akan meninggal dunia. Oleh karena Hasan Al-Basri berkata, ya, beliau tidak melihat ada suatu perkara, ya, yang yakin, ya, la syakka fihi, ada perkara yang sangat diyakini, tidak diragukan akan hal tersebut, tetapi seakan-akan menjadi suatu perkara yang diragukan, tidak ada keyakinan sama sekali, seperti kematian. Kata beliau, aku tidak pernah melihat suatu perkara yang yakin, yang tidak ada keraguan tentangnya, tetapi jadilah dia seperti perkara yang diragukan, tidak ada keyakinan sama sekali, seperti kematian. Maksudnya apa? Maksudnya kematian adalah perkara yang pasti, tidak ada keraguan, kita semua pasti mati. Tetapi sikap manusia tatkala menghadapi kematian tersebut seakan-akan kematian itu tidak akan datang. Buktinya tidak ada persiapan. Jadilah kematian itu adalah perkara yang pasti, namun seakan-akan perkara yang diragukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak peringatan yang menunjukkan bahwasanya kita akan meninggal dunia. Banyak sekali. Di antaranya perubahan yang ada pada diri kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian apakah kalian tidak melihat, ya, tubuh kita sendiri kita melihat mengalami perubahan. Wa ja'akumun nadhir, kata Allah, telah datang peringatan bagi kalian. Sebagian ulama salaf menafsirkan peringatan tersebut adalah uban yang ada di kepala kita. Allah menjadikan manusia ini, ya, menjadi semakin lemah, kulitnya semakin keriput, rambutnya semakin memutih. Kalau kita sudah melihat di kaca rambut kita sudah putih, itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sedang berjalan menuju kematian. Kalau seandainya tubuh kita senantiasa kuat, tubuh kita senantiasa muda, tubuh kita senantiasa sehat, mungkin seorang akan sombong dan lupa bahwasanya dia akan mati. Tetapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah beri peringatan. Rambut kita, ya, memutih. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang seorang untuk menyemir rambutnya dengan warna hitam. Kata Rasulullah SAW, wajtanibus sawad, jauhilah semir warna hitam. Kenapa? Kalau seorang menyemir rambutnya dengan warna hitam, dia akan merasa muda terus. Tapi kalau dia menyemir dengan warna yang lain, dia tahu bahwasanya rambut yang dia semir tersebut asalnya berwarna putih. Bahwasanya dia akan menua dan dia akan meninggal dunia. Bagaimanapun seorang berusaha untuk, ya, pergi ke salon untuk mempercantik dirinya, tetap saja kulitnya akan menjadi keriput. Ya. Kemudian tubuhnya akan melemah. Kita lihat sebagian orang tangannya gemetar, sudah tidak bisa normal lagi memegang. Kita lihat sebagian orang mulai berjalan dengan tongkat. Ini semua tanda-tanda bahwasanya betapapun kau sombong dan angkuh, pasti kau akan mencapai suatu titik namanya titik kematian. Kita semua sedang mengantri, sedang masuk dalam antrian. Antrian menuju titik poin yang sama, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun dari kita yang keluar dari antrian tersebut. Semua berada dalam antrian tersebut. Hanya saja kita tidak tahu siapa di depan kita, siapa di belakang kita. Tapi kalau kita sama-sama ngantri, kita semua yakin kita sama-sama dalam antrian tersebut menuju titik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para salaf telah mengingatkan akan hal ini. Di antara perkataan para salaf, perkataan Hasan Al-Basri, beliau berkata, "Innama anta ayyam
fa idza dhahaba ba'dhuha dhahaba ba'dhuka. Kata dia, wahai anak Adam, sungguhnya engkau itu adalah hari-hari. Jika telah pergi sebagian hari, maka telah pergi sebagian dirimu. Engkau adalah ibarat dari umur. Semakin hari melewati dirimu, semakin kau melalui hari-hari, maka semakin kau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ala inna dunya qad irtahalat mudbiratan wal akhiratu muqbilatan." Ketahuilah bahwasanya dunia telah pergi semakin menjauh dan akhirat semakin datang mendekat. Walikulli wahidin minhuma banun, dan masing-masing ada pengikutnya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian sebagai pengikut akhirat dan janganlah kalian menjadi pengikut dunia. Al-yauma amalun bila hisab wa qadan hisabun bila amal. Hari ini yang kita bisa beramal dengan sebanyak-banyaknya dan tidak ada hisab. Namun esok hari yang ada cuma hisab, tidak bisa lagi beramal. Tidak bisa lagi beramal. Nah, setiap hari kita semakin meninggalkan dunia menuju akhirat. Akhirat semakin maju ke arah kita dan kita semakin jauh meninggalkan dunia. Kalau sekarang kata Ali bin Abi Thalib, kita bisa beramal. Sekarang Anda bisa beramal. Sekarang Anda bisa berangan-angan. Sekarang Anda bisa bercita-cita dan bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Kalau ada di antara kita yang bercita-cita ingin hafal juz amma misalnya, ingin hafal juz 30, masih mungkin, masih bisa. Masih bisa. Kalau ada sekarang di antara kita bercita-cita untuk bangun masjid misalnya, untuk dia wakafkan atas nama orang tuanya, masih mungkin, masih bisa. Kalau ada orang sekarang bercita-cita ingin sholat malam tiap hari, masih mungkin, masih bisa. Adapun kalau sudah meninggal, sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Oleh karenanya, Allah menyebutkan orang-orang yang sudah meninggal, semuanya menyesal. Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka manusia akan berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa dahulu saya tidak beramal untuk kehidupanku yang abadi? Dia menyesal, kenapa dahulu saya di dunia saya tidak beramal untuk kehidupanku yang abadi? Penyesalan tersebut diungkapkan oleh semua manusia, baik orang kafir maupun orang mukmin. Orang kafir jelas menyesal. Menyesal bahwasanya di hadapan dia sekarang ada neraka jahanam dan dia akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Dia menyesal kenapa dahulu tidak beriman. Para pelaku maksiat juga menyesal kenapa dahulu mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang beriman juga menyesal kenapa dahulu dia kurang ibadahnya. Kenapa dahulu saya berbakti sama orang tua tapi kurang bakti saya? Kenapa dahulu saya pelit sama ibu saya? Kenapa dahulu saya pelit sama bapak saya? Kenapa dahulu saya kurang puasa sunnah saya? Kenapa dahulu saya tidak sholat malam? Dia sholat 5 waktu. Kenapa dia sholat sunnah tapi sholat sunnahnya dia merasa kurang? Kenapa dahulu saya kurang bersedekah? Kenapa dahulu saya kurang bakti sama suami saya? Kenapa dahulu saya kurang patuh kepada suami saya? Semuanya menyesal. Nah sekarang amalun bila hisab. Sekarang kita masih bisa beramal, masih bisa perbaiki diri. Tidak ada hisab, tidak ada yang hisab kita sekarang. Nanti kalau kita sudah meninggal, yang ada hisab sudah tidak bisa beramal lagi. Sudah tidak bisa beramal lagi. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar bahwasanya kehidupan kita ini hanyalah sementara. Maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan kehidupan kita yang sesungguhnya, kehidupan setelah kematian. Oleh karena Allah mengatakan, ya, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang abadi, yang sesungguhnya. Kehidupan sekarang kehidupan yang semu. Kapan kehidupan Anda sungguhnya mulai? Tatkala Anda meninggal, itulah mulai kehidupan yang sungguhnya. Sekarang hanya kehidupan apa? Kehidupan yang semu, yang berjalan begitu cepat, tidak lama untuk mengantarkan kita kepada kehidupan yang abadi. Dan kita sadar para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, umur kita tidaklah panjang. Ini sering saya ingatkan dalam pengajian saya. Rasulullah SAW telah bersabda, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik." Kata Rasulullah SAW, umur umatku antara 60 sampai 70. Hanya sedikit yang melampaui 70. Ini kenyataan. Kebanyakan kita mendengar orang meninggal dunia di atas umur 60 tahun. Hanya jarang-jarang yang umurnya lewat dari 70 tahun. Memang ada, tapi jarang.
Coba yang hadirin yang umur di atas 60 coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Sedikit. Siap-siap. Siap-siap. Yang di atas 70 coba angkat tangan. Ibu-ibu ada yang di atas 70? Bapak-bapak ada yang di atas 70? Ada tidak? Masa 70 berapa? 70 pas? Waduh. Bapak? 77? Masya Allah. Sudah bonus 7 tahun Pak. Tidak selamanya ada bonus. Semoga ditambah umurnya disertai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi masalah, kematian tidak disyaratkan harus tua. Iya sih, ada dalil bahwasanya kalau mati harus tua. Tidak ada dalil. Banyak orang yang meninggal dalam usia muda. Bahkan kita tahu banyak anak kecil yang meninggal dunia. Bahkan kita tahu ada bayi dalam janin sudah meninggal dunia. Sudah ada ruhnya, sudah ada gerakannya, belum keluar dari perut ibunya sudah meninggal dunia. Maka tidak disyaratkan kematian harus tua. Kata seorang penyair, wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak pemuda yang di pagi hari masih tertawa dan di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari jasad mereka dimasukkan dalam liang lahat. Demikian juga kematian tidak disyaratkan harus sakit terlebih dahulu. Banyak orang yang meninggal tanpa didahului dengan sakit, tiba-tiba meninggal tanpa didahului sakit. Oleh karena seorang penyair berkata, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat walafiat tiba-tiba meninggal tanpa didahului dengan sakit. Betapa sering seorang keluar dari rumahnya, tidak terbetik dalam benaknya dia akan meninggal dunia. Meskipun 1% tidak terbetik dalam benaknya dia akan meninggal dunia. Tiba-tiba Allah mencabut nyawanya. Tiba-tiba. Dan kita tahu sebab-sebab kematian banyak. Kata seorang penyair, ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian banyak, semuanya mengantarkan kepada satu tujuan, itu kematian. Ada orang keluar, tahu-tahu ketabrak mobil. Ada orang naik pesawat, tahu-tahu pesawatnya meledak. Ada orang naik helikopter, tahu-tahu helikopternya jatuh. Ada orang duduk tiba-tiba meninggal dunia. Dan cerita-cerita seperti ini sangatlah banyak. Dia sendiri tidak menunggu dia akan meninggal dunia. Saya punya teman, saya punya kawan dari Madinah. Ya, dia mau ke Indonesia tidak jadi. Kenapa? Karena bibinya sakit. Dia batalkan tiketnya ke Indonesia, ke Jakarta. Akhirnya dia pun tidak jadi berangkat. Malam harinya dia pun menyolatkan bibinya di Masjid Nabawi. Kemudian dia ikut menguburkan bibinya di kuburan Baqi. Subuhnya dia yang disolatkan. Subuhnya dia yang disolatkan. Teman saya. Artinya perkara begitu mudah, begitu cepat. Ya. Kematian datang dengan tiba-tiba. Oleh karenanya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, seorang berusaha untuk mempersiapkan dirinya untuk hari akhiratnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia persembahkan untuk kehidupan hari akhirat. Kehidupan sekarang semu. Saya dan Anda semuanya akan meninggal dunia. Menjadi masalah bagaimana kehidupan kita yang hakiki, kampung akhirat kita yang sungguhnya. Sudahkah kita persiapkan untuk kampung akhirat kita, untuk kehidupan kita yang abadi? Dan ingatlah bahwasanya kesuksesan yang sungguhnya adalah sukses di akhirat. Kesuksesan yang sungguhnya adalah sukses di akhirat, dan kerugian yang sungguhnya adalah kerugian di akhirat. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwasanya kerugian yang sungguhnya adalah orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Kata Allah, ala dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Percuma Anda di dunia sukses, Anda punya rumah 2, Anda punya mobil 100 misalnya, Anda punya pakaian yang necis, Anda punya pembantu yang banyak, pekerja yang banyak, tapi di akhirat tidak sukses, percuma.
Itu semua akan Anda tinggalkan. Rumah Anda tidak akan Anda bawa dalam kuburan. Harta Anda tidak akan Anda bawa dalam kuburan. ATM Anda akan ditinggal, tidak akan Anda bawa. Antum sekarang lihat, kalau ke kuburan, coba lihat ke kuburan. Makanya Rasulullah SAW suruh kita ziarah kubur. Lihat di bawah kuburan tersebut, berbagai macam model manusia di bawah kuburan tersebut. Semua sekarang sama di bawah kuburan. Ada yang bekas pejabat, ada yang bekas ya mungkin bos. Tidak ada harta yang mereka bawa. Mereka semua sekarang di bawah tanah dan mereka sekarang semua sama. Seluruh jabatan mereka tanggalkan, seluruh pangkat mereka tanggalkan. Yang ada cuma mereka dan amal soleh mereka. Amal mereka akan menemani mereka. Oleh karenanya para hadirin, saya ingatkan kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan di akhirat. Kalau Anda bisa sukses dunia dan akhirat, maka top, bagus. Tapi kalau Anda nggak bisa sukses dua-duanya, maka sukseslah di akhirat. Jangan sampai sebaliknya, Anda sukses di dunia, ternyata Anda rugi di akhirat. Ya, jangan sampai Anda mendapatkan kerugian yang nyata, kerugian yang hakiki adalah kerugian di akhirat. Karena itulah kehidupan Anda yang selama-lamanya adalah di akhirat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, dari sini kita sadar akan pentingnya pembahasan tentang muhasabah. Para ulama menjelaskan bahwasanya muhasabah ya adalah langkah awal agar kita memperbaiki diri kita. Dan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, meninggalkan muhasabah itu di antara sebab kenapa kita mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak muhasabah, tidak mengecek jiwa kita, tidak menghitung-hitung amal kita, tidak menghitung-hitung maksiat yang kita lakukan, sehingga kita berjalan terus menjalani hari-hari dengan tidak ada kepedulian, sehingga mudah bagi kita terjerumus dalam kemaksiatan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, kata beliau, wa tarkul muhasabati wastirsalu wa tashilul umuri wa tamshiyatuha fa inna hadha ya'ulu bihi ila al-halak wa hadhihi halu ahli al-ghurur. Meninggalkan muhasabah dan membiarkan perkara berjalan begitu saja, menggampangkan urusan, kata Ibnu Qayyim, meninggalkan muhasabah, tidak menghisab jiwanya dan menggampangkan permasalahan. Fa inna hadza ya'ulu bihi ilal halak. Hal ini akan mengantarkan orang tersebut kepada kebinasaan. Dan inilah kondisi orang-orang yang terpedaya. Yukmidu ainaihi anil awaqibi wa yumashshil hal. Dia ya tidak memandang kepada bagaimana kesudahan, yang dia pandang adalah yang hadir sekarang. Padahal Allah mengatakan wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Seorang harus melihat ke belakang, ke masa depannya. Jangan cuma lihat yang ada di hadapan dia. Orang ini dia cuek, dia tidak peduli dengan hari akhirat. Dan dia menggampangkan segala urusan. Akhirnya dia mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yattakilu 'alal afwi. Dia melakukan kemaksiatan dan dia bersandar bahwasanya Allah Maha Pengampun. Fayuhmilu muhasabata nafsihi wa nadhar fil aqibah. Sehingga dia akhirnya melalaikan untuk muhasabah jiwanya, tidak pernah dia muhasabah. Tidak pernah sehari dia duduk merenungkan tentang amal dia. Tidak pernah dia duduk sehari pun untuk merenungkan tentang maksiat-maksiat yang dia pernah lakukan. Dia tidak pernah menghitung-hitung. Karena dia tidak pernah menghitung-hitung maksiat yang pernah dia lakukan, maka dia merasa maksiat dia masih sedikit. Dan dia terus berjalan di alam kemaksiatan. Ada seorang salaf telah mencapai umur sekitar 60 tahun lebih. Kemudian dia merenungkan, dia berkata, saya sudah mencapai umur 60 tahun. Berarti umur saya sudah sekitar 20.000 hari lebih. 20.000 hari. Seandainya setiap hari saya bermaksiat kepada Allah satu maksiat, berarti kalau saya meninggal pada umur 60, saya akan berhadapan dengan Allah dengan membawa 20.000 maksiat. Ini kalau sehari dia apa? Satu maksiat. Bagaimana kalau satu hari 700 maksiat? Coba antum mulai muhasabah. Hari ini saya maksiat berapa kali? Nah, kalau orang tidak pernah muhasabah, dia tidak pernah tahu ya berapa banyak dosa yang pernah dia lakukan, sehingga dia pun terus melakukan maksiat, dia tidak peduli. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa idza fa'ala dzalika sahula alaihi muwaqa'atu dzunubi wa anisa biha wa asra alaihi fitamuha. Dan jika dia meninggalkan muhasabah,
menggampangkan urusan, bersandar kepada Allah Maha Pengampun, maka akhirnya mudah bagi dia untuk terjerumus dalam dosa-dosa, dan dia merasa tentram dengan dosa-dosa tersebut, dan sulit bagi dia untuk melepaskan dosa-dosa yang dia lakukan. Dan beliau berkata, walau hadarahu rusydahu la alima anna al-himyata ashalu minal fitam. Seandainya dia sadar, ya, maka dia tahu bahwasanya pencegahan lebih mudah daripada untuk, ya, memperbaiki. Oleh karena seorang tatkala muhasabah dirinya, muhasabah jiwanya, mudah bagi dia untuk meninggalkan maksiat. Kalau tidak pernah muhasabah, terjerumus dalam maksiat, susah bagi dia untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, juga menyebutkan beberapa perkataan salaf tentang muhasabah. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dari Wahab rahimahullah taala. Beliau berkata, maktubun fi hikmati Ali Daud, telah tertulis dalam hikmah-hikmah Alu Daud, haqqun 'alal aqil alla yaghfila an arba'i sa'at. Wajib bagi seorang yang berakal agar tidak terlalaikan dari 4 waktu. Orang yang berakal jangan sampai lalai dari 4 waktu. Apa 4 waktu tersebut? Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Dia harus memiliki waktu di mana dia bermunajat kepada Rabbnya. Harus ada waktu. Dia meninggalkan seluruh dunia, dia meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, ada waktu di satu hari tersebut dia bermunajat kepada Rabbnya. Seperti salat-salat sunnah, seperti di sepertiga malam yang terakhir, tatkala istrinya tidur, tatkala anak-anaknya tidur, maka dia punya waktu untuk bermunajat kepada Rabbnya. Ini waktu yang pertama. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu, dan harus ada satu waktu dia menghisab jiwanya. Sampai-sampai para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan seorang mukmin harus menyisihkan waktu dalam seharinya untuk menghisab jiwanya. Ini akan berpengaruh dalam amalan dia. Saya tidak suruh Anda menghisab jiwa 1 jam, tidak, ya, mengurangi waktu kantor Anda, enggak, ya. Saya cuma minta 5 menit saja, 5 menit sehari, enggak usah 5 menit, 3 menit saja. Pilih waktu yang tepat, waktu sore hari, atau di pagi hari ba'da subuh, atau paling bagus misalnya sebelum tidur, atau paling bagus tatkala menjelang subuh di waktu sahur. Pikirkan hari ini tadi apa yang saya lakukan. Ini muhasabah namanya. Hari ini apa yang saya kerjakan selama ini? Hari ini apa? Saya sudah gibah berapa orang? Sudah berapa orang saya rendahkan? Bagaimana sikap saya dengan istri saya? Apakah saya menyakiti hati istri saya? Yang wanita pun demikian. Apakah hari ini saya membentak suami saya? Apakah hari ini saya ngerumpi orang lain? Apakah hari ini saya memandang perkara yang haram? Berapa aurat wanita yang saya lihat? Yang saya lihat secara langsung, yang saya lihat melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui internet. Ini perlu dihisab. Kalau Anda enggak menghisab jiwa Anda, maka Anda akan mudah melakukan apa? Maksiat. Tapi kalau Anda menghisab jiwa Anda, ada kesempatan beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cari kesempatan. Harus ada waktu untuk hisab diri kita. Ini sunnah yang tidak dikerjakan. Padahal ini merupakan wasiat para salaf, harus ada waktu kita menghisab diri kita. Kemudian wasa'atun yakhlu fiha ma'a ikhwanihi alladzina yukhbirunahu wa ya'ibunahu wa yusaddiqunahu an nafsihi. Kemudian harus ada satu saat yang kita bersama teman-teman kita, tapi teman-teman yang baik, teman-teman yang mau nasihat kita, bukan teman-teman yang kemudian kita hanya ngalur ngidur pembicaraan kita, teman-teman yang tidak pernah mengingatkan kita akan akhirat. Tapi kita ingin punya teman-teman yang jujur, teman-teman yang baik, teman-teman kalau kita punya kesalahan dia tegur, itu teman-teman yang baik, teman-teman yang baik. Ya, saya punya teman, ya, alhamdulillah menasihati saya. Ya, kemarin hari apa kemarin? Kemarin hari apa? Udah lupa ya. Kemarin hari Ahad, hari Sabtu, malam Sabtu, ya, saya ketemu dengan teman saya. Teman saya itu seorang dokter. Teman saya seorang dokter. Alhamdulillah dia baik, datang ke rumah, sering mengobati saya, mengobati ibu saya, mengobati kakak saya, mengobati adik saya, mengobati anak saya, mengobati istri saya. Cap gratis, alhamdulillah. Saya sudah lama, 2 minggu, 3 minggu kaki saya nggak sembuh-sembuh. Saya telepon, dok, minta obat dok. Kata dokter tersebut waktu ditelepon, Ustaz,
Saya juga kemarin sakit kayak Ustaz, tapi saya sudah bertobat kepada Allah, makanya saya sembuh. Dalam hati terus saya nggak bertobat. Dalam hati, kata saya ini teman yang baik. Datanglah dia memeriksa saya ke rumah. Waktu dia periksa kaki saya. Dia bilang, Ustaz, sekarang udah sembuh ya, alhamdulillah. Mungkin sudah bertobat kan. Dia periksa kaki saya, dia bilang, Ustaz ini kakinya sakit ada 7 faktor. 1, saya nggak usah sebutin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-7, Ustaz, afwan Ustaz, maaf Ustaz. Bisa jadi sakit kita itu dikarenakan dosa-dosa yang kita lakukan. Ini Pak Dokter ceramah Ustaz. Ini teman seperti ini yang saya cari. Teman seperti ini yang saya cari, yang mau menegur saya. Dia bilang bisa jadi sakit yang Ustaz alami karena dosa-dosa yang Ustaz lakukan. Maka Ustaz bertobat. Saya tidak hafal dalilnya Ustaz, kata dia. Terus saya akhirnya dia ngomong, saya lama-lama saya bilang, Ustaz, saya bilang, Dok, nanti ada Jumat dokter khutbah Jumat ya, kayaknya dokter bisa ceramah. Tapi kita butuh teman seperti itu yang negur kita. Sungguh celaka kalau seorang tidak ada yang negur. Dia sudah mencapai pada tingkatan kesombongan, keangkuhan. Orang yang menegur dia nggak enak. Ini orang yang binasa seperti itu. Sehingga apa? Jika dia terjerumus dalam kemaksiatan, nggak ada yang berani tegur. Kalau dia terjerumus dalam kezaliman, nggak ada yang berani tegur. Ini orang binasa seperti ini. Kita ingin kita punya teman-teman yang mau menegur kita, sahabat-sahabat yang sejati, yang mau menegur kita dengan cara yang baik. Dokter tadi baik. Dia bilang, maaf ya Ustaz, maaf, dengan cara yang halus. Dengan cara yang halus dia sampaikan, maaf Ustaz. Bisa jadi sakit Ustaz ini karena apa? Karena dosa-dosa Ustaz. Siapa yang terlepas dari dosa? Kita butuh teman-teman seperti itu. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kata beliau, wasa'atun yakhla fiha baina nafsihi wa baina ladzatiha fima yahillu wa yujmil. Kata salaf ini bahwasanya, dan ada satu saat kita bolehlah kita bersenang-senang, makan dengan makan yang lezat, tetapi dengan perkara yang halal. Jadi ingat, perlu kita ada waktu untuk muhasabah, dan itu akan memberi faedah kepada kita. Kita yang tadinya suka ghibah, suka menjelekkan orang lain, kita jadi berhenti. Kenapa? Karena kita hitung dari pagi sampai malam. Tatkala di pagi hari atau menjelang tidur kita hitung, tadi hari ini saya sudah ghibah berapa orang. Ternyata banyak yang sudah kita ghibah. Tadi saya sebutin si fulan. Ya. Ya ikhwan ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya kepada diri kita sekarang ini, saya suruh antum tanya pada diri antum. Sudah berapa orang yang pernah antum gibahi? Kita berbicara tentang dosa ghibah. Dosa ghibah Allah tegur dalam Al-Qur'an. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibah yang lain. Ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang dari kalian suka untuk makan bangkai daging saudaranya? Tentu dia benci. Ghibah itu dosa besar. Ghibah itu dosa besar. Nah, kalau saya tanya atau kita tanya daripada diri kita sendiri, sudah berapa orang yang kita gibahi? Pasti kita lupa. Kenapa? Kita nggak pernah muhasabah. Sejak antum, nggak usah saya bilang gibah sejak 20 tahun yang lalu. Saya bilang setahun ini saja berapa orang sudah kita gibah, kita udah lupa, baru setahun. Orang-orangnya mungkin kita ingat sebagian, tapi tidak seluruh orang yang pernah kita gibah kita ingat. Terus kalaupun kita ingat sebagian orang tersebut, pertanyaan berikutnya, apa saja yang kau gibahkan tentang orang tersebut? Kita lupa. Oh, saya pernah gibah si fulan. Apa saja gibahmu tentang dia? Apa saja perendahan engkau terhadap dia, penghinaan engkau terhadap dia? Kita lupa. Namun ingat, Allah tidak lupa. Betapa banyak orang yang kita ejek di WhatsApp, kita japri, kita ngejek orang, sering. Di Facebook, sering terjadi. Meskipun kita sudah delete, sudah kita hapus, tidak terhapuskan di Lauhil Mahfuz dan tidak terhapuskan di catatan amal kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu wa nasuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana Allah bangkitkan mereka seluruhnya, lalu Allah kabarkan tentang apa yang pernah mereka lakukan. Mereka telah lupa apa yang mereka lakukan, Allah tidak lupa. Kata Allah, ahsahullahu wa nasuh. Allah catat seluruhnya,
wa nasu, dan mereka lupa. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak menghisap jiwa kita, kita akan terlepas melakukan maksiat. Kalau kita tidak menghisap mata kita, berapa cewek yang sudah kita lihat, betapa gambar yang haram yang kita lihat, berapa aurat wanita yang kita lihat, kemudian kita hisap, kita akan terlepas pandangan kita ini. Kalau Allah tanya berapa wanita yang sudah kau lihat yang haram, kita sudah lupa, terlalu banyak. Tapi kalau kita menghisap, kita akan mudah untuk menundukkan pandangan. Padahal di akhirat kelak kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wudi'al kitab." Tatkala buku catatan amal dibuka, kata Allah, "Fataral mujrimina musfiqina mimma fi." Kau akan lihat orang-orang yang melakukan dosa ketakutan melihat buku tersebut. Dibukakan catatan amal. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Maka mereka berkata, celaka kita, kitab apa ini? Tidak ada perkara yang kecil, tidak ada yang perkara yang besar kecuali tercatat. Wa wajadu ma amilu hadira. Kata Allah, kemudian mereka mendapati apa yang telah mereka lakukan hadir di hadapan mereka, tertampang, terbuka. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak akan menzalimi siapapun. Kata Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Kata Allah, ya, baca kitabmu. Alkitab akan terbuka di hadapan kita, catatan amal. Allah suruh baca, Allah suruh kita hisab sendiri. Benar atau tidak? Pasti benar. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan bahwasanya dengan menghisab jiwa kita, ini harus kita kerjakan. Saya tidak suruh antum hisab jiwa antum 1 jam, saya cuma bilang 5 menit. Kita ingat apa yang telah kita lakukan hari ini. Siapa saja yang pernah kita, dan kita juga lihat kebaikan-kebaikan kita. Tadi sholat sunnah kok saya enggak sholat sunnah. Saya kok tadi tidak sholat qobliyah. Saya kok tidak sholat ba'diyah. Saya tidak sholat qobliyah. Kenapa? Ada apa gerangan saya tidak sholat? Oh, ternyata saya ngobrol sama teman. Apakah itu obrolan yang harus dikerjakan? Ataukah masih bisa ditunda? Oh, ternyata masih bisa ditunda. Kenapa saya tinggalkan sholat qobliyah? Ini kita hisab. Sehingga apa? Kita memperbaiki diri kita. Kalau kita salah, segera kita istighfar. Kalau istighfar mudah-mudahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita tidak menghisap jiwa kita, kita akan lupa dan terus istirsal dan terus akan terlepas dan melakukan maksiat. Pandangan tidak akan pernah kita jaga, lisan tidak pernah akan kita jaga, hati tidak pernah akan kita jaga, bahkan kita menghisap hati kita. Hari ini saya dengki sama siapa? Hari ini saya suudzon sama siapa? Hisap jiwa kita. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menulis kepada ummalnya, itu kepada pegawai-pegawainya. Dia khalifah. Dia tulis kepada pegawai-pegawainya, mungkin gubernur-gubernur, mungkin bupati-bupati. Kata Umar menasihati mereka. Ini ya surat dari presiden kepada anak buah, pada pegawai. Ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Hasib nafsaka fir rakha qabla hisabi syiddah. Hisablah jiwamu dalam kondisi lapang, dalam kondisi lagi mudah sekarang, hisab jiwamu sebelum datang hari persidangan Allah yang berat. Fa inna man hasaba nafsahu fir rakha'i qabla hisabi syiddah ada amruhu ila ridha wal ghibtah. Semuanya barang siapa yang menghisab jiwanya tatkala dalam kondisi lapang sebelum datang hisab yang berat pada hari kiamat kelak, maka akan perkaranya kembali kepada perkara yang dia sukai, kesudahannya akan indah. Wa man alhatuhu hayatuhu wa syaghalathu ahwa'uhu ada amruhu ila nadamah wal khasarah. Barang siapa yang kehidupannya, kesibukannya, pekerjaannya melalaikan dia daripada hisab di dunia, maka dia akan ujung-ujungnya pada penyesalan dan kerugian. Antum, saya tidak ada yang melarang antum kerja, tidak ada yang melarang antum sibuk dengan dunia, tapi sisihkan waktu untuk menghisap diri antum sebelum datang yaumul hisab, hari persidangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita memuhasabah? Bagaimana cara kita menghisap diri kita? Ingat ya, hisap itu setiap hari. Bukan setahun sekali ya. Bukan setahun sekali, setiap tanggal 1 Januari baru apa? Muhasabah. Ini salah. Bukan juga setiap tanggal 1 Muharram apa? Muhasabah. Tapi hisab itu semakin sering semakin baik. Setiap hari harus ada waktu kita hisab jiwa kita. Kalau antum tidak menghisab jiwa antum akan sulit menangis. Benar saya katakan. Antum tidak akan
mudah menangis tatkala membaca ayat Allah, tatkala Anda salat sendirian. Kenapa? Tidak pernah menghisab. Antum tidak tahu totalan antum, dosa saya sekian sudah berapa sekarang, umur saya berapa, sebentar lagi saya meninggal. Amalan saya seberapa, dosa saya seberapa. Tidak pernah menghisab. Bagaimana antum yang bisa khusyuk dalam salat. Oleh karena perlu waktu untuk menyisihkan waktu untuk menghisab diri kita. Baik, bagaimana cara menghisab? Kata Maimun bin Mihran berkata, la yakunu al-'abdu taqiyan hatta yakunu li nafsihi ashadda muhasabatan min asy-syarik li syarikihi. Kata beliau, tidaklah seorang hamba dikatakan bertakwa sampai dia bersikap muhasabah kepada dirinya lebih detail atau lebih keras daripada tatkala dia perhitungan sama teman dagangnya. Walihada qila an-nafsu kasyarikil khawan illam tuhasibhu dhahaba bimalik. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya jiwa itu seperti teman dagang, kongsi dagang yang pengkhianat. Kalau kau tidak hitung dengan detail, dia akan bawa pergi hartamu. Apa maksud Maimun bin Mihran? Maksudnya Anda tatkala menghisab, jangan menghisab secara global tapi detail. Kenapa? Kalau Anda tidak menghisab dengan detail, maka Anda akan dibawa kepada neraka jahanam. Detail bagaimana? Jangan Anda bilang, oh alhamdulillah saya hari ini sholat, alhamdulillah, oh yes alhamdulillah, alhamdulillah saya tidak maksiat. Ya, jangan dulu nanti bilang tidak maksiat. Coba ingat baik-baik. Hari ini Anda benar tidak ada yang haram yang Anda lihat. Coba cek. Tadi kemana aja? Apa yang Anda lihat? Tadi buka HP, apa yang Anda lihat? Tidak ada haram yang Anda lihat. Maksudnya demikian. Artinya detail. Cek satu persatu. Telinga, apa yang Anda dengarkan? Adakah gibah yang Anda dengarkan? Adakah musik-musik yang Anda dengarkan? Dengar musik sambil kemudian kaki bergoyang, ini repot. Coba cek. Jadi kalau hisab harus detail, karena kalau Anda salah menghisab, salah perhitungan, bahaya, Anda akan dibawakan kepada neraka jahanam. Nah, sebagaimana kalau teman Anda punya kongsi dagang, Anda tahu kongsi dagang Anda ini pengkhianat. Kalau Anda salah itu, dia bawa lari harta Anda. Demikianlah cara menghisab. Jadi menghisab harus dengan detail, kata Maimun bin Mihran. Sehingga hasil catatannya, kalkulasinya benar. Sehingga Anda tahu bagaimana kadar Anda sekarang. Yang salah segera diperbaiki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam jiwa kita ada sifat jiwa yang namanya nafsul lawwamah. Jiwa itu memiliki 3 sifat. Namanya inna nafsa la ammaratun bisu, dalam surat Yusuf Allah sebutkan. Sungguhnya jiwa itu menyeru kepada perbuatan yang buruk. Jiwa itu memiliki sifat membawa kita kepada perbuatan yang buruk. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan jiwa kita untuk mencela kita. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Maksudnya apa? Dan nanti yang ketiga adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, dalam jiwa kita ini bergulat 3 jiwa ini, 3 sifat ini, sifat jiwa. Sering mengajak kita kepada kemaksiatan agar kita turut dengan hawa nafsu kita. Makanya tadi kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah orang yang menundukkan jiwanya, menundukkan syahwatnya. Ya, jiwa ini mengajak kita untuk syahwat, untuk memuaskan keinginan, ingin bersenang-senang. Tapi kita harus tundukkan, kita harus lawan. Dan ada sifat yang mulia namanya sifat lawamah. Oleh karenanya Allah bersumpah dengan sifat jiwa tersebut, sifat jiwa yang suka mencela. Mencela dalam keburukan dan mencela dalam kebaikan. Maksudnya gimana? Kalau kita melakukan keburukan, jiwa itu ada ketidaktenangan. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan namanya masih itu mahaka fi sadrik, itu yang mengganggu jiwamu, kau tidak tenang. Dia celah, kenapa kau lakukan demikian? Kenapa kau lakukan demikian? Kalau orang masih punya jiwa tersebut, ini jiwa yang baik. Dia mencela. Ya. Kenapa kau melakukan maksiat? Kenapa tadi kau melihat cewek tersebut? Kenapa kau tadi melihat yang haram? Kenapa kau dengarkan hal yang haram? Kenapa tadi kau gibah orang lain? Kenapa tadi kau merendahkan dia? Kenapa kau tadi membuat orang tuamu menangis? Dia mencela terus. Ini bagus kita dicela agar kita ingat. Kenapa tadi kau pukul anakmu tanpa sebab? Dicela, kita dicela terus. Ini sifat jiwa yang baik. Bahkan kata para ulama, dia bukan hanya mencela perkara yang buruk, demikian juga perkara yang baik. Kalau kita melakukan kebaikan, jiwa mencela. Kenapa tadi kau salat malam cuma 3 rakaat? Kenapa kau tidak tambah 5 rakaat? Kenapa tadi kau bersedekah hanya sedikit? Kenapa kau tidak tambah padahal uangmu masih banyak? Kenapa tadi kau tidak salat duha padahal ada waktu untuk salat duha? Dicela terus kita. Ini sifat yang baik. Dan ini sangat penting tatkala kita muhasabah.
Kita gerakkan sifat tersebut. Kita gerakkan sifat jiwa yang suka mencela tadi. Jadi kita hitung-hitung. Tadi saya kira begini, celah diri kita. Celah diri kita agar kita bisa memperbaiki diri kita. Nah, kalau kita sudah terlatih mencela diri kita, mencela perbuatan-perbuatan kita, semoga kita sampai pada derajat nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Ya, nafsul mutmainnah itu jiwa yang tenang, ya. Selalu mengajak kepada kebaikan dan tentram dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi waktu kita hisab jiwa kita, berusaha timbulkan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa tadi kau begini? Apa anda ada cara yang lain? Apa kenapa harus begitu? Dan seterusnya, agar kita bisa memperbaiki jiwa kita. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya tujuan dari muhasabah, kenapa kita mengecek jiwa kita, menghisab diri kita, supaya agar kita mudah untuk dihisab pada hari kiamat. Itu saja kuncinya. Sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita menghisab diri kita. Jadi kita briefing, hisab diri kita dulu, agar kita mudah dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah jiwa kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi godan an tuhasibu anfusakumul yauma. Kata Umar, sungguhnya akan mudah bagi kalian jika kalian menghisab diri kalian sekarang, akan mudah hisab kalian keesokan hari. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan bersiaplah kalian untuk dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kalian di mana kalian dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada satu sedikit pun yang terluputkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tujuan hisab. Jadi kenapa kita menghisab jiwa kita di dunia sebelum kita dihisab di akhirat. Semakin kita sering menghisab diri kita di dunia, semakin mudah kita dihisabnya di akhirat kelak. Nah, kita tahu bahwasanya perkara yang akan kita ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak sangatlah banyak. Ya, sangatlah banyak. Nah, perkara-perkara itulah yang harus kita hisab sebelum kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la tazula qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'al an khams. La tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidaklah dua kaki seorang anak Adam akan bergeser sampai ditanya tentang 4 perkara. Dalam riwayat ditanya tentang 5 perkara. Di antaranya an umrihi fi ma afnah, tentang umurnya kemana dia telah habiskan. Wa an syababihi fi ma ablah, demikian juga ditanya tentang masa mudanya, kemana dia habiskan masa mudanya. Wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia peroleh, kemana dia habiskan. Wa madza amila fi ma alim, tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya. Ini di antara perkara-perkara yang akan kita dihisab pada hari kiamat. Nah, sebelum Allah menghisab kita tentang perkara ini, kita hisab diri kita. Tadi di antaranya kemana umur kita habiskan, masa muda kita, ya kemana kita habiskan. Oleh karenanya, yang sudah tua ya sudah terlanjur lewat ya. Yang muda-muda, ingat kata Nabi SAW, di antara 7 golongan yang Allah berikan naungan pada hari kiamat kelak, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seharusnya masa muda itu masa berhura-hura, masa bersenang-senang, masa bermaksiat, dia lewatkan itu semua dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang berumur 45 masih muda kok. Masih muda. Masih di golongan usia apa? Usia muda. Nabi SAW baru 40 tatkala jadi Nabi dianggap muda. Dianggap muda oleh Abu Lahab, dianggap muda oleh Abu Jahal, masih dianggap masih masa muda. 45 masih muda. Ya kalau sudah 50 udah tua. Oleh karenanya, ya ingat, jangan sampai masa muda kita sia-siakan, karena kita akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Di antara yang ditanya adalah, ya harta kita dari mana kita peroleh? Ini pun pertanyaan yang berat. Sebelum kita dihisab oleh Allah, kita tanya diri kita, hari kita dapat uang dari mana? Benar enggak uang kita ini halal murni, ataukah serempet-serempet haram, ataukah syubhat murni?
Apa uang kita dari menzalimi orang, menipu orang, bohongin orang, nyogok orang ya. Saya bilang kalau ustadz saja harus menghisap dirinya, apalagi pedagang. Iya tidak? Kalau ustadz harus bertobat, apalagi para pembisnis. Oleh karena seorang hisap dirinya. Terus uang yang dia dapatkan, pertanyaan berikutnya, kemana dia habiskan? Harus dia cek juga. Dia beli barang yang perlu atau tidak perlu, beli barang untuk dia banggakan, untuk dia sombongkan. Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kata Allah, sungguh kalian akan ditanya pada hari kiamat kelak tentang nikmat yang kalian dapatkan. Sebenarnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab dirinya. Kemudian juga hisab tentang amal ilmu dia. Ilmu dia ini apa yang telah diamalkan. Ikut pengajian rajin, ilmunya bertambah. Tapi tetap saja pelit, ya, repot. Sudah ngaji bertahun-tahun, ibu-ibu sudah ngaji bertahun-tahun, tidak ada perubahan sikapnya sama suaminya, tetap saja membangkang. Terus ilmunya kemana selama ini ngaji? Sama laki-laki pun demikian, ikhwan-ikhwan sudah ngaji lama, tidak sayang sama istri, malah suka marahin istri, malah suka ngancam cerai istri. Ini bagaimana? Ilmunya kemana? Jenggotnya panjangnya kemana? Benar, ini akan ditanya kita oleh Allah pada hari kiamat. Anak-anak tidak kita perhatikan. Mana sholat sunnah kita, mana sholat malam kita, mana sedekah kita. Kita sudah sering mendengar pengajian, kita sering mendengar dalil-dalil. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang kalau gitu Ustaz kita enggak usah ngaji. Ditanya juga kenapa enggak ngaji nanti sampai. Emang enggak mau ngaji selamat, enggak ngaji ditanya juga kenapa enggak ngaji. Sudah banyak pengajian tidak mengaji. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala ya, ingat ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Maka tanyalah diri kita, hisablah diri kita. Kalau kita hisab diri kita, hisab kita di akhirat akan lebih mudah. Kalau kita enggak hisab diri kita sekarang, maka kita akan ya susah, kesulitan pada hari kiamat kelak. Hisab juga tadi saya katakan mata kita. Ya ingat, mata kita yang akan kita pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab juga telinga kita, hisab juga tangan kita. Intinya mulut kita. Mulut kita hisab terlalu banyak ya, ucapan yang kita ucapkan terlalu banyak, mungkin ghibah yang kita ucapkan, namimah dan macam-macam hisab. Tangan kita, jari kita nulis di media sosial, hati-hati jangan sembarang nulis. Ya, ini tercatat, semakin kita nulis tercatat. Tidak akan hilang catatan ini meskipun kita sudah hapus ya. Ya, tercatat terus di catatan amal kita dan akan kita lihat pada hari kiamat kelak. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang menghisab jiwanya, di sana ada banyak faedah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang faedah-faedah dari muhasabah. Ya kata beliau, wali muhasabatin nafsi fawaidu jammah, bahwasanya menghisab jiwa itu banyak faedahnya. Di antaranya al-ittila'u ala uyubin nafs. Dia akan bisa tahu tentang kekurangan-kekurangan dirinya. Manusia itu sering melihat kekurangan orang lain, dia lupa dengan kekurangan apa? Dirinya. Nah, tatkala Anda muhasabah, Anda akan tersibukkan dengan kesalahan-kesalahan Anda. Nah, tatkala Anda tersibukkan dengan kesalahan Anda tidak terlalu banyak ngurus orang lain. Kenapa? Diri Anda pun sangat sulit untuk diperbaiki. Ternyata setelah kita hisab, waduh, ternyata saya ini matanya jelalatan. Ternyata Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan dirikan mata. Ya. Saya beberapa waktu lalu ngisi pengajian seperti gini juga, bapak di depan, di belakang ibu-ibu. Saya cuma kaget aja. Terus ada hadiah. Saya bilang, hadiah bagi yang paling tua angkat tangan. Ini hadiahnya buat yang paling tua. Rupanya nggak ada yang mau angkat tangan. Ketahuan kali tua. Saya tanya yang paling tua siapa? Saya kasih hadiah. Nggak ada yang angkat tangan, benar. Terus saya tanya berikutnya, yang paling muda silakan saya kasih hadiah. Maka ada seorang, ini di kantor ya, di kantor bukan di masjid, tapi di belakang, depan belakang. Kemudian mungkin ada pegawai yang muda angkat tangan. Saya paling muda. Terus yang lain, oh bukan kamu, ada yang lebih muda. Akhirnya ada akhwat angkat tangan.
yang paling muda. Akhirnya saya bilang, ini buku kasih ke dia, nggak usah dia kesini kan, saya antar ke dia. Tahu-tahu ada ikhwan yang nyeletuk, dia itu yang paling muda dan yang paling cantik. Ini ikhwan jenggotnya segini kan? Astagfirullah. Saya bilang astagfirullah, maksud dalam hati saya. Terus dia bilang, Ustaz ini yang paling cantik. Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Cuma, kenapa dia nyeletuk seperti itu? Apa tidak malu? Ya, kalau ente metal nggak apa-apa lah. Ini ente jenggot sampai segini, kemudian bilang, mungkin sudah punya istri, terus bilang kayak gitu kan, malu lah gitu. Meskipun memang paling cantik ya, tapi tidak usah diungkapkan di hadapan umum seperti itu. Simpan aja dalam hati Anda. Jadi terkadang kita lupa itu aib diri kita. Kita merasa kita ini orang soleh, kita merasa kita menjaga pandangan, ternyata tidak, omong kosong, kita nggak jaga pandangan. Kalau lihat berita, lihat cewek biasa-biasa aja. Kenapa? Terbiasa. Kata orang bisa karena apa? Terbiasa. Bisa maksiat karena terbiasa. Lihat cewek, lihat aurat, santai aja, nggak ada urusan. Kayak nggak ada terbetik dalam hati itu dosa, enggak. Kenapa? Karena terbiasa. Kapan istighfarnya kalau sudah dianggap biasa? Kapan teristighfarnya kalau dianggap biasa? Nah, kalau kita ngecek diri kita, bagaimana ibadah kita. Ya, seorang lelaki terbiasa nggak sholat di masjid, jadi biasa. Dia tidak pernah membiasakan dirinya untuk sengaja cari masjid sholat berjamaah. Dia anggap saja biasa, ditinggalkan sholat jamaah, jadi terbiasa. Dianggap biasa, ya udah, nggak jadi masalah. Terbiasa tidak berbakti kepada orang tua, tidak terbiasa nelpon orang tua. Orang tua ingin ditelepon. Orang tua rindu kita telepon dia, kita kunjungin dia. Terbiasa kita cuekin orang tua, jadi terbiasa. Hisap diri kita ini berbakti nggak sama orang tua? Ya. Kita ini anak berbakti nggak? Mana buktinya Anda anak berbakti? Uang juga nggak pernah kasih orang tua, hubungi orang tua juga jarang-jarang. Waktunya orang tua minta bantuan nggak kasih. Waktunya kalau istri minta semuanya dikasih. Ibu hati-hati ya. Jangan ngajarin suami pelit sama orang tua. Waktu orang tua minta bantuan, aduh banyak alasan. Bu, saya masih punya utang, mobil belum lunas, rumah belum lunas, emas istri saya belum lunas. Buat orang tua, kurang, nggak ada. Jangan tunggu kita telepon orang tua, kalau kita rindu baru kita telepon. Kita telepon meskipun kita nggak rindu, orang tua rindu sama kita. Terus Anda merasa diri Anda anak berbakti, ya kalau Anda tidak hisap, Anda tidak tahu aib diri Anda. Anda tidak tahu aib diri Anda, maka hisap diri Anda. Anda ini banyak kekurangan. Kalau Anda sudah hisap diri Anda tahu bahwasanya Anda banyak kekurangan, Anda tidak terlalu tersibukkan dengan urusan orang lain. Ini sebagian orang sibuk dengan urusan orang lain. Itu kenapa Ummu Fulana, kenapa ini, kenapa anu. Saya pun sering dengar orang membicarakan saya. Kalau orang-orang ahlul bid'ah saya biarin aja. Terkadang yang membicarakan tetangga sendiri, ikhwan sendiri. Ustaz, kenapa begitu sih? Kenapa kamu sekutu sama Ustaz? Kenapa kamu urusin urusan Ustaz, urusan dirimu sendiri tadi? Kalau mau nasihat datang baik-baik. Kenapa kurang kerjaan? Kurang kerjaan. Urus aib diri kita sendiri sudah terlalu banyak apa? Tugas dan kerjaan. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara faedah dari muhasabah kita akan sering banyak bertaubat, banyak istighfar. Kenapa? Kita tahu aib kita. Di sini kita banyak istighfar kepada Allah. Dan istighfar kita benar-benar keluar dari hati yang dalam. Bukan cuma sekedar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sambil pikirannya kemana-mana, enggak. Tapi istighfar tersebut keluar dari dalam, bahwasanya kita menyesali perbuatan kita. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, kalau kita tidak pernah menghisap diri kita, kita lalai. Dosa-dosa kita lewatkan begitu saja, seakan-akan tidak tercatat. Maka seorang yang sering menghisap dirinya, dia akan semakin banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya mengetahui kemuliaan Allah dan baiknya, maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Setelah Anda mengecek maksiat yang Anda lakukan, Anda tahu Allah ini maha baik. Meskipun saya bermaksiat, Allah masih tetap berikan saya kenikmatan. Allah masih berikan saya karunia, padahal maksiat saya begitu banyak. Anda tahu betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda akan semakin cinta kepada, ternyata Tuhan saya ini sangat baik kepada saya. Terlalu banyak maksiat yang kita lakukan, namun Allah tidak memberi hukuman kita, teguran sedikit-sedikit. Makanya Allah mengatakan wa ya'fu an katsir.
dan banyak yang Allah maafkan. Kata Allah, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian, musibah apapun, apakah sakit, apakah kegelisahan hati, apakah kesedihan, kekurangan harta, diomelin istri, anak-anak nakal, dibentak-bentak sama suami, ini semua karena dosa. Tapi kata Allah, wa ya'fu an katsir, dan banyak yang Allah ampuni. Kalau Allah memberi teguran setiap dosa yang kita lakukan, kita akan binasa. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antaranya zuhud. Seorang kalau menghisab dirinya, dia akan zuhud. Dia akan bersiap bertemu dengan hari akhirat, maka dia tidak terlalu memperbanyak perkara-perkara yang dia tambahan hisabnya. Dia punya mobil, pengen punya mobil lagi dua, ngapain? Tambahan hisab dia nanti. Iya enggak? Sudah dipajak, dihisab. Ada pajaknya enggak? Bukan cuma pajak aja, ada perhitungan lain. Tukang pajak kalau ngitung detail atau tidak? Detail. Kira-kira begitu. Nanti dihisab juga kan detail. Orang tidak pernah puas. Kalau antum menghisab diri antum, sudah selesai. Ada punya rumah, alhamdulillah. Pengen bangun rumah lagi, enggak apa-apa buat orang tua. Oke. Ada keperluan, enggak apa-apa punya rumah untuk anak. Tapi kalau sekedar hanya pingin punya aset terlalu banyak, subhanallah. Ini tambahan hisab. Kalau bisa jawab pertanyaan pada hari kiamat kelak, enggak apa-apa. Kalau enggak bisa jawab, repot. Punya mobil 10, yang diperlukan cuma 2. 2 alhamdulillah bisa dijawab. Yang sisanya repot. Sementara banyak orang kelaparan di sekeliling kita. Sementara masih banyak kerabat kita, kakak kita, adik kita yang butuh bantuan kita. Sementara ibu kita masih butuh bantuan kita. Saya punya teman, saya punya teman, masya Allah, di Lombok. Sebelum dia punya rumah, dia bangunkan rumah buat ibunya. Rumahnya ibunya luas. Rumah dia sekarang lebih kecil daripada rumah ibunya. Ini hebat seperti ini. Kalau Allah tanya, dia akan jawab dengan bangga, saya bangunkan rumah buat ibu saya. Bukan saya taruh kamar kecil buat apa? Ibu di kamar kecilin aja, Bu. Oleh karena orang yang menghisab dirinya, dia akan apa? Dia akan zuhud. Dia akan zuhud. Saya tidak melarang Anda punya rumah bagus, jadi masalah. Rasulullah SAW mengatakan arba'atun minas sa'adah, di antara 4 kebahagiaan baitun wasi', rumah yang luas itu kebahagiaan. Namun yang penting Anda bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang sekarang punya duit bingung mau ngapain dia. Beli ini. Padahal masih banyak. Kenapa dia enggak bangun masjid? Sedekah ke sana, sedekah ke sini. Ya dia hidup enak, dia hidup tenteram. Sedekah juga jalan. Juga jalan. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terakhir, bagaimana agar kita semangat bermuhasabah. Bagaimana agar kita semangat untuk muhasabah. Di antaranya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita harus yakin agar kita semangat bermuhasabah. Semakin kita banyak muhasabah di dunia, maka hisab kita semakin ringan. Ingat apa yang dimaksud dengan yaumul hisab? Yaumul hisab itu artinya hari persidangan, perhitungan maksudnya. Hari perhitungan. Diklasifikasikan mana klasifikasi dari dosa dan mana yang kebaikan. Dosa pun diklasifikasikan, dosa besar, dosa kecil. Ini namanya yaumul hisab, dan yang sidang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hari yang mengerikan. Diungkap dosa-dosa kita satu demi satu. Diungkap kesalahan kita satu demi satu. Oleh karenanya, barang siapa yang sering menghisab dirinya di dunia, akan semakin ringan hisabnya di akhirat. Sebagaimana tadi perkataan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ya, kenapa dia hati-hati? Istilahnya dia mau laporan. Sebelum dia laporan, dia cek dulu. Kalau ada yang kekurangan dia perbaiki, mumpung belum disidang. Ini di antara hal yang membuat kita semakin semangat untuk menghisab diri kita. Di antaranya tadi, bergaul dengan orang-orang yang mengingatkan kita terhadap hari akhirat, yang mau menegur kita kalau kita punya kesalahan, yang tidak bekewuh menegur kita kalau kita punya kesalahan. Caranya bagaimana? Kita buka diri kita. Kita bilang, "Akhi, kalau saya punya salah tolong tegur ya. Saya terima kasih kalau kau tegur." Akhirnya dia tegur, "Ustaz, Anda terlalu banyak omong." Kalau nggak banyak omong gimana jadi ustaz? Ustaz harus banyak omong.
Kalau dia sudah tegur kita, ya kita terima. Jazakallah khair, terima kasih. Jangan kita omelin. Habis itu tidak mau tegur lagi kedua kalinya. Maka kita membuka diri. Kalau ada kesalahan, tegur. Namun ingat, tegur dengan adab. Tegur dengan adab. Saya pun demikian. Kalau ada saya punya kesalahan, silakan tegur. Minimal saya tampung teguran tersebut. Ya. Mau saya jelas jalan-jalan tidak, urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya ingin ditegur. Justru teman-teman seperti itu yang saya senang, ada yang menegur saya. Ustaz juga tidak luput dari kesalahan. Ustaz pun bisa masuk neraka jahanam. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada kesalahan tegur. Ini teman yang seperti yang kita pegang, yang mau menegur kita, sehingga dia mengingatkan kita untuk muhasabah. Alhamdulillah, ada orang bantu ente muhasabah. Iya. Waktu dia tegur ente berarti dia menghisab antum enggak? Berarti dia muhasabahkan ente. Ini kan baik seperti ini. Bantu kita untuk muhasabah. Mungkin kita enggak sempat muhasabah, terlalu banyak mikirin dagang, terlalu banyak mikirin utang, enggak sempat muhasabah. Yang dihisab utang terus kita dihisab. Utang sudah berapa, masukkan sudah berapa. Utang berapa, masukkan sudah berapa. Ya, jangan sampai kita seperti orang-orang kafir yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kafir yang dia mengumpulkan harta dan dihitung-hitung, tiap hari hitung. Ya. Dia menyangka hartanya akan mengekalkan dia. Kalla, kata Allah sekali-sekali tidak. Harta yang Anda kumpulkan tidak akan menambah umur Anda meskipun sedetik. Anda jangan sangka punya uang banyak terus semakin tambah umur, enggak ada. Mau tambah umur, sambung silaturahmi. Beri uang kepada kakak, beri uang kepada adik, kepada tante, kepada bibi, kepada ayah dan ibu. Ini yang nambah umur. Hitung-hitung doang dan nambah umur, bikin pusing. Tahu-tahu meninggal dunia, jantungan dan macam-macam. Oleh karena saya katakan, kalau ada teman kita yang bantu kita muhasabah, negur kita, maka ini teman yang baik. Cari teman-teman serius, pegang teman serius, bukan teman yang hanya ketawa ketiwi terus, makan-makan terus, ngobrol terus ya. Ini teman yang kurang bagus seperti ini. Kapan dia negur kita? Kapan dia negur kita? Kita ingin teman yang negur kita. Di antaranya para hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membantu kita untuk semangat muhasabah, ziaratul kubur. Lihat ziarahi kuburan. Ya, tadi saya sering katakan, kalau Anda sekarang masih hidup, masih bisa berangan-angan dan masih bisa untuk menunaikan angan-angan Anda. Anda sekarang kalau punya cita-cita ingin hafal juz 30, bisa atau tidak? Bisa, tapi Anda malas. Coba saya ingin tahu yang hafal juz 30 angkat tangan. Enggak apa-apa, ria, bukan ria, artinya ini bukan ria, angkat tangan. Siapa yang hafal juz 30? Coba ada yang berani angkat tangan, saya mau tes. Masalahnya di situ kan. Ya, saya yakin ada lah, cuma takut ria. Kok juz 30 aja udah ria. Tapi kenyataannya sebenarnya banyak orang saya tidak hafal Quran. Saya tidak bilang juz 30, juz 30. Banyak orang enggak hafal. Jadi imam tolak-tolakan, kamu aja. Tawadhu, bukan tawadhu, enggak punya hafalan. Kamu aja maju. Padahal dia enggak punya hafalan, malu, jenggotnya ada panjang, tajwidnya enggak beres, Qurannya enggak beres. Terus gimana? Terus kalau Anda punya hafalan, Anda meroja sambil naik mobil, ada ayat yang Anda ulang-ulangi. Kalau enggak ada hafalan, terus apa yang mau diulang-ulang? Maka sekarang kalau Anda punya cita-cita untuk hafal juz 30, sangat mungkin anak kecil aja sekarang hafal juz 30, ibu-ibu sekarang banyak nih. Yang hafal juz 30 angkat tangan coba. Ada yang hafal juz 30? Saya kasih hadiah. Ada? Ya mungkin ada, saya yakin ada. Tapi tadi takut ria. Baru juz 30 dari ya. Baik para hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang kita punya masih bisa. Anda punya angan-angan ingin membahagiakan ibu, masih bisa sekarang. Belum terlambat, ibu masih hidup, masih bisa bahagia. Masih bisa berbakti sama ayah dan ibu, masih bisa. Kalau ibu sudah meninggal, selesai urusan. Kalau ayah sudah meninggal, terlambat, yang ada bisa tangisan aja. Dan Anda akan menyesal. Sekarang masih bisa. Atau Anda sudah meninggal, percuma harta begitu banyak tidak berbakti sama orang tua. Sekarang masih ada kesempatan untuk berbakti sama orang tua. Masih hidup. Nah, kalau sudah meninggal selesai urusan. Lihat orang-orang di bawah kuburan. Tidak bisa lagi mereka beramal. Kenapa? Mereka sudah berpindah pada kehidupan yang hakiki mereka. Karena kehidupan dunia, kehidupan semu sudah mereka tinggalkan. Mereka sudah masuk. Begitu nyawa Anda diambil, yakinlah itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa sudah dipindahkan kepada kehidupan yang sesungguhnya, dari kehidupan fata morgana, dari kehidupan yang semu kepada kehidupan yang hakiki. Kapan? Waktu nyawa Anda diambil.
Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarah kuburan sungguhnya itu akan mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, dianjurkan Anda lihat orang yang sakaratul maut. Pergi kalau Anda mendengar saudara sakaratul maut, datangi. Lihat bagaimana seorang sakaratul maut. Anda akan mengalami nasib seperti itu. Jangan terpedaya dengan kesehatan kita. Saya katakan tadi, ya, bahwasanya kematian tidak harus sakit. Kematian tidak mesti tua. Kematian tidak mesti keriput, tidak mesti. Kapan kematian bisa datang dengan tiba-tiba. Kemudian di antaranya tentunya menghadiri majelis ilmu. Ya, majelis ilmu inilah mengingatkan kita kepada hari akhirat. Majelis ilmu inilah yang menegur kita. Ya, hadiri kajian-kajian. Kita tahu kesalahan-kesalahan kita. Ya. Ingat, ilmu bukan buat kita semakin sombong dan semakin angkuh, tapi ilmu buat kita semakin sadar kita ini banyak kesalahan. Kapan Anda belajar berilmu semakin sombong dan angkuh, ketahuilah niat Anda salah. Tapi kalau Anda niatnya benar, semakin Anda berilmu, Anda semakin tawadhu, semakin tahu saya ini banyak kesalahan, semakin tahu kita ini semakin bodoh. Betapa ilmu Allah sangatlah luas. Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda dimudahkan untuk bermuhasabah. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang muhasabah jiwa.